Pernah motor saya tertinggal di bawah bersama kuncinya, dan besok pagi masih saya dapati utuh. Tetapi dia mengatakan memang tidak akan saya ulangi lagi. Saya menyaksikan tas perempuan tertinggal di lapangan, di tempat orang ramai berselfie. Barangkali karena berfoto-foto lupa tas. Saya gelisah. Lalu saya mengatakan kepada Romo Manggo, di sini ada Romo Suroyo yang bersama saya di Vietnam. Bagaimana kita memberitahukan kepada security bahwa ada tas tertinggal? Dan tour guide kami mengatakan, tidak usah. Seluruh tempat ini ada CCTV-nya. Kalau kita memberitahukan ini kepada security, jangan-jangan kita malah dituduh yang akan mengambil. Dia akan mudah saja di situ dan pasti orang itu akan datang mengambil. Temanya tadi sudah dikatakan, pertemuan kita kali ini menciptakan kader-kader yang berkualitas. Kita akan mulai dari mana? Itu selalu pertanyaan untuk menciptakan kualitas kader Indonesia ini. Sebab sampai sejauh ini pun kalau sudah melewati berbagai periode pemerintahan, orde baru, orde reformasi, orde lama, atau berkali-kali presiden dengan tema-tema yang menjadi unggulan, membangun dari pinggiran atau reformasi mental dan seterusnya, kita nampaknya tetap berjalan bersama di tempat, berjalan bersama dan berjalan di tempat. Saya baru kembali dari Korea. Kami bersiaran di berbagai sekurang-kurangnya 4 katedral, juga komunitas religius. Tahun lalu saya ke Vietnam. Kalau melihat dua negara ini yang saya perhatikan betul, lalu lintasnya tertib. Korea apalagi, Vietnam tertib, walaupun di perempatan-perempatan banyak yang kaca, tetapi tidak saling teriak seperti di tempat kita. Orang yang nyebrang jalan juga tertib dan dihormati, tidak dimaki-maki oleh pengendara mobil, apalagi diludahi. Di tempat kita terjadi, tidak ada sampah berserakan. Lalu yang sangat saya perhatikan, tidak ada preman, tidak ada tukang parkir, tidak ada pahokah, tidak ada pengemis. Saya pernah bertanya yang tahun lalu, yang di Vietnam baru merdeka tahun 75, bagaimana mungkin negara bisa menciptakan rakyat bermentalitas seperti ini? Mereka mengatakan, kami bangsa Vietnam punya harga diri yang tinggi. Kami malu berbuat jahat. Daripada berurusan dengan pemerintah, lebih baik kami tertib. Apakah ada maling di sini? Barangkali ada, tapi tidak sebanyak di tempat kita. Saya bertanya itu kepada tour guide kami, dan dia hanya mengatakan pernah motor saya tertinggal di bawah bersama kuncinya, dan besok pagi masih saya dapati utuh. Tetapi dia mengatakan memang tidak akan saya ulangi lagi. Saya menyaksikan tas perempuan tertinggal di lapangan, di tempat orang ramai berselfie. Barangkali karena berfoto-foto lupa tas. Saya gelisah. Lalu saya mengatakan kepada Romo Manggo, di sini ada Romo Suroyo yang bersama saya di Vietnam. Bagaimana kita memberitahukan
security bahwa ada tas tertinggal. Dan tour guide kami mengatakan, tidak usah, seluruh tempat ini ada CCTV-nya. Kalau kita memberitahukan ini kepada security, jangan-jangan kita malah dituduh yang akan mengambil. Biarkan kita saja ke situ dan pasti orang itu akan datang mengambil. Setelah hampir 30 menit, ternyata betul datang perempuan lari-lari mengambil tas. Di tempat kita, jangankan 30 menit, 5 menit tidak sampai sudah. Jangankan yang ketinggalan, yang kita sandang saja bisa banyak tanpa kita sadar. Mentalitas kita apakah buruk, jauh lebih buruk daripada orang-orang yang bahkan baru merdeka di tahun 75 Vietnam. Korea, jangan dibilang seluruh lokasi apapun bersih, lalu lintas tertib, bus kota tak perlu dipagar dengan apa itu, cukup dengan cat biru, dan itu tak akan ada mobil pribadi atau sepeda motor atau apa yang melewati jalur biru ini yang khusus hanya bus. Itu luar biasa. Pastilah ada penjahat yang barangkali kita tidak tahu, saya tidak tahu, pasti ada dimanapun ada penjahat, koruptor dan seterusnya. Tapi di tempat kita ini jauh mengerikan. Bukan hanya di jalanan, bukan hanya preman yang kita saksikan setiap hari, tapi bahkan preman berdasi. Tadi Romo Sulis di Ciledug mengatakan, di Depok mengatakan, orang kita itu kalau korupsi 1M itu tidak bangga. Mereka akan bangga kalau bisa korupsi T. Negara kita ini, saya kira paling kaya di Asia dan paling indah, tak ada duanya. Tetapi kita masih sangat tertinggal dibandingkan dengan negara-negara yang baru bahkan dalam kesejahteraan. Generasi kader berkualitas mau kita mulai dari mana, dan akan berapa lama kita butuhkan untuk bisa menciptakan kader atau anak bangsa yang berkualitas. Tetapi pun kalau itu membutuhkan waktu yang sangat lama, kita harus mulai. Kita harus mulai menciptakan mentalitas yang unggul. Semoga tahun 2045 nanti Indonesia emas yang dicanangkan di mana-mana betul akan terjadi, bahwa kita mempunyai generasi muda yang unggul yang bisa meneruskan cita-cita pendiri bangsa ini untuk keadilan sosial ataupun untuk kesejahteraan, keamanan, seperti yang dikatakan dalam Pancasila, Buku Pancasila. Semoga para pembicara besok menginspirasi kita dan kita mampu melakukannya di keuskupan kita masing-masing atau di tempat kerja kita masing-masing. Semoga